Mungkin ini perlu saya sampaikan ke masyarakat bahwa pelaksanaan halal bihalal, open house maupun seluruh rangkaian acara Lebaran seperti biasanya itu tidak kita adakan. Tentu karena pada hari-hari ini kita masih menjalankan protokol kesehatan untuk selalu menjaga jarak, dan harapannya tentu masyarakat bisa mengikuti apa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Di rumah tidak perlu ada open house, di rumah tidak perlu ada silaturahmi dalam jumlah banyak, sehingga pelaksanaan halal bihalal itu bisa dilaksanakan melalui media yang lain, misalnya media sosial atau menggunakan surat dan lain-lain. Yang kita tiadakan pada kesempatan tahun ini, yang pertama open house yang biasanya dibuka oleh Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur sekalian di Bangsal Kepatihan, tentu kita tidak selenggarakan. Lalu juga acara-acara resepsi seperti pelaksanaan resepsi pejabat dan pengusaha, kemudian ada halal bihalal abdi dalam keprajan dan yang lain, termasuk kemarin pada hari Minggu biasanya di Kepatihan ada penerimaan gunungan dari Keraton Yogyakarta, tapi kali ini tetap diselenggarakan tetapi secara simbolis dengan sedikit orang, dan yang dikirimkan juga bukan dalam bentuk gunungan yang diperebutkan tetapi simbolisasi terhadap gunungan itu sendiri. Kalau rencana kita memang tidak usah menyelenggarakan menggunakan video call. Jumlah masyarakat daerah istimewa Yogyakarta atau masyarakat DIY yang ada di luar Jogja itu sangat banyak. Aplikasi yang kita miliki hanya beberapa ratus saja orang, tentu tidak bisa semuanya mengikuti. Seperti pengalaman open house itu diikuti oleh berapa ribu orang, tentu kalau kita menggunakan media atau aplikasi yang ada tidak akan mencukupi. Dan nanti akan kita ganti dengan statement pernyataan Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Bapak Gubernur atau oleh Bapak Wakil Gubernur untuk menyapa masyarakat dalam rangka Idul Fitri. Oh iya, di luar di luar kaitannya dengan yang open house. Jadi akhir-akhir ini, beberapa hari ini kan banyak beredar infografis dari pusat yang mengeluarkan, saya kurang tahu apakah itu lembaga resmi, tapi kelihatannya media online Bapak, yang menyampaikan bahwa ada 3 provinsi yang nantinya akan dijadikan sebagai pilot project untuk penyelenggaraan new normal, yaitu Bali, Kepri, dan Jogja. Memang agak tricky karena disampaikan di sana beritanya Juni pariwisata DIY akan dibuka. Nah, kemarin Pak Singge itu sudah membuat rilis, memang yang sudah kami sebarkan ke teman-teman media juga, bahwa Juni itu yang akan buka itu baru TWC, Candi Borobudur, Prambanan, Toko, sedangkan pariwisata di sendiri masih berbenah, masih menyesuaikan, perlu SOP yang rigid untuk pengaturan mengenai. Mungkin Wiwon ada statement juga dari Pak Sekda berkaitan dengan new normal Bapak. Jadi kaitannya dengan informasi bahwa DIY menjadi salah satu daerah yang ditunjuk oleh pusat dalam rangka new normal, saya juga mendengar, tapi sampai dengan hari ini sebetulnya belum pernah ada pemberitahuan atau informasi resmi dari kementerian atau dari presiden berkaitan dengan itu. Memang di beberapa video conference dengan Kementerian Ekonomi kita sempat
menjadi salah satu contoh daerah yang sudah siap sebetulnya untuk melaksanakan new normal itu. Tapi pada prinsipnya sebetulnya new normal atau kita hidup normal tetapi berdampingan dengan COVID ini mau tidak mau harus kita laksanakan. Karena kita tidak mungkin akan melakukan hal seperti ini terus-menerus. Sehingga kalau kemudian pada bulan Juni tanggal 8 itu Kementerian BUMN sudah minta kepada TWC untuk membuka 3 objek wisata, saya kira itu menjadi keputusan kementerian, tetapi tentu yang harus dilaksanakan adalah protokol kesehatan ditepati. Di DIY sendiri saya sudah mengumpulkan teman-teman OPD, teman-teman gugus tugas untuk menyusun SOP seandainya kita mau menerapkan kehidupan normal berdampingan dengan COVID. Karena kita tidak mungkin menunggu COVID ini selesai dalam waktu yang belum tentu, kemudian kita baru melakukan tindakan. Sebetulnya sampai dengan hari ini Bapak Gubernur belum pernah menyatakan menutup tempat wisata, destinasi, hotel, atau mall atau yang lain, belum pernah kita menyatakan menutup. Kalau selama ini hotel tutup, destinasi wisata tutup, memang karena tidak ada pengunjungnya, sehingga tidak perlu ada pernyataan membuka sebetulnya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita menyiapkan SOP yang tepat. Misalnya saja di Prambanan, kalau di Prambanan itu akan dibuka untuk wisatawan, maka harus dihitung dulu kapasitas di Candi Prambanan itu supaya bisa SOP tentang jaga jarak, jaga sosial itu ditepati, itu maksimal berapa orang. Maka yang boleh masuk adalah sejumlah orang itu. Lalu sisanya seperti apa? Tidak boleh sisanya kemudian kita biarkan. Ya harus tetap jaga jarak. Itu misalnya. Lalu untuk masuk harus cuci tangan. Nah, kalau masuk harus pakai masker. Sekarang kalau tidak ada masker itu kita peringatan, kemudian kita berikan masker. Tapi nanti ke depan kalau ada orang tidak pakai masker, maka dia tidak tolak untuk mendapatkan layanan-layanan yang ada di tempat wisata maupun di tempat-tempat lain. Jadi memang itu pernah ada dan DIY pada prinsipnya siap untuk melaksanakan itu. Tetapi tentu sosialisasi dan penyusunan SOP protokol kesehatan harus kita siapkan.